Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Bagaimana kabar Anda hari ini? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak akan mengecek kehadiran Anda sekalian. Masih Tatauda? Hadir, Pak. Imelda Sakalati? Hadir, Pak. Zakia? Hadir, Pak. Sabri? Hadir Pak. Rudini Saga? Hadir Pak. Asrita? Hadir, Pak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi tentang apa? Wujud zat. Baik, terus materi apa lagi? Jenis. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan massa jenis itu? Saya, Pak. Massa jenis adalah ukuran kerapatan suatu benda. Ada lagi yang mau menjawab? Saya, Pak. Massa jenis adalah massa persatuan volume. Baiklah. Nah, sekarang coba perhatikan demonstrasi yang Bapak akan lakukan. Di sini disajikan 3 buah bejana. Bejana yang pertama diisi dengan air sebanyak 200 ml. Kemudian bejana yang kedua diisi dengan minyak goreng dengan volume sebesar 200 ml. Kemudian bejana yang ketiga diisi dengan air sebanyak 400 ml. Dari ketiga zat cair pada bejana tersebut, kira-kira zat cair pada bejana mana saja yang memiliki massa jenis yang sama? Saya Pak. Menurut saya zat cair pada bejana 1 dan 3 Pak, karena memiliki jenis zat yang sama, yaitu air. Baik sekali jawabannya. Ada yang mau menjawab lagi? Saya, Pak. Menurut saya, zat cair pada bejana 1 dan 3, karena jika kita bandingkan massa dengan volume untuk zat cair pada bejana 1 dan 3 hasilnya adalah sama. Baik sekali jawabannya. Nah, sekarang mari kita praktekkan. Masing-masing punya pena kan? Punya, Pak. Pegang pena Anda secara bersama-sama dan coba Anda tekan telapak tangan Anda dengan kedua ujung pena tersebut. Kurang lebih seperti begini. Apa yang Anda rasakan? Sakit, Pak. Ujung pena manakah yang memberikan rasa sakit yang paling besar di tangan Anda? Ujung kunci, Pak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Saya Pak, karena ujung yang runcing memiliki luas penampang yang lebih kecil, sehingga tekanan yang dihasilkan lebih besar. Buktinya tangan kita terasa lebih sakit. Baik sekali jawabannya. Apa ada yang mau menjawab lagi? Saya, Pak, menurut saya tekanan berbanding terbalik dengan luas penampangnya. Jika luas penampangnya kecil, maka tekanannya menjadi besar. Begitu pula sebaliknya. Baik sekali jawabannya. Nah, dari demonstrasi yang tadi, mari kita samakan persepsi terlebih dahulu. Untuk lebih jelasnya, Anda bisa lihat di tayangan slide berikut ini. Yang pertama yaitu tentang massa jenis. Ya. Nah, massa jenis ini adalah massa per satuan volume. Simbol dari massa jenis ini adalah dilambangkan dengan Rho. Kemudian, satuan internasional dari massa jenis ini dinyatakan dalam satuan kilogram per meter kubik. Setiap zat memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Satu jenis zat, berapapun massanya dan berapapun volumenya, akan memiliki massa jenis yang sama. Oleh karena itu, pada demonstrasi yang Bapak lakukan tadi, minyak meskipun volumenya sama 200 ml dengan air, mereka memiliki massa jenis yang berbeda. Yang kedua, yang harus kita samakan persepsinya yaitu tentang tekanan. Tekanan ini merupakan besarnya gaya yang bekerja per satuan luas penampang. Satuan internasionalnya adalah Pascal. Secara matematis, pada pertemuan sebelumnya kita sudah tahu bahwa tekanan ini dituliskan dalam bentuk persamaan
P sama dengan F dibagi dengan A, di mana P-nya adalah tekanan, kemudian F-nya adalah gaya, dan A-nya adalah luas penampang. Nah, itu sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, kalau kita lihat dari demonstrasi yang kita lakukan tadi, kalau misalnya luas penampangnya kecil, berarti tekanannya akan besar. Oleh karena itu tadi ujung yang runcing dia akan memiliki tekanan yang lebih besar. Buktinya tangan kita akan terasa sakit. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama adalah gambar ini. Coba kalian amati apa yang terjadi pada gambar ini. Nah, kemudian yang kedua, coba perhatikan gambar yang kedua masih sama tentang bendungan. Nah, coba Anda perhatikan dari bagian permukaan atas sana sampai ke dasar. Amati coba fenomena apa yang nampak pada gambar tersebut. Saya, Pak, setelah saya perhatikan, ternyata tebal dinding bendungan dari permukaan sampai ke dasar ternyata tidaklah sama, melainkan semakin ke bawah semakin tebal. Oke, baik. Nah, sekarang coba kita amati lagi gambar berikutnya. Nah, pada gambar yang sekarang, kira-kira apa yang Anda bisa amati? Nah, di situ ada orang yang lagi berenang ya. Nah, kira-kira misalnya ketika Anda mengalami seperti ini, kira-kira apa yang Anda rasakan? Menurut saya, pada saat kita berenang, biasanya dada kita terasa sesak. Nah, kalau dengan gambar yang ini, kira-kira apa yang Anda bisa amati? Coba perhatikan apakah ada yang berbeda pada kedua gambar tersebut. Siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Ayo. Saya, Pak. Jika kita hendak menyelam pada jarak yang sangat dalam, ternyata tidak diperbolehkan memakai baju selam biasa, melainkan memakai baju atau jubah yang terbuat dari logam. Nah, sekarang kita perhatikan, Bapak akan melakukan demonstrasi. Di sini ada dua jenis bejana yang diisi dengan cairan yang berbeda. Bejana pertama diisi dengan air sebanyak 500 ml. Kemudian bejana yang kedua diisi dengan minyak goreng sebanyak 500 ml. Nah, pada masing-masing bejana ini sudah disediakan sedotan. Nah, sekarang Bapak meminta dua orang untuk meniup sedotan ini. Kemudian tolong amati gelembung udara yang terjadi pada kedua cairan ini. Ayo, siapa yang mau mencoba? Nah, berdasarkan demonstrasi yang tadi dilakukan oleh teman-teman Anda, coba siapa yang mau mengemukakan pendapatnya? Kira-kira gelembung yang dihasilkan di air dan di minyak, mana yang lebih besar? Saya, Pak, gelembung yang terjadi pada minyak goreng ternyata jauh lebih besar dibandingkan dengan air. Baiklah, nah sekarang coba kalian pikirkan fenomena-fenomena yang tadi di dalam fisika itu berkaitan dengan materi apa?
Tekanan, Pak. Tekanan pada zat cair. Nah, dari gambar ini, coba Anda perhatikan mengapa dinding bendungan dibuat konstruksinya itu dari atas permukaan sampai ke bawah, itu semakin ke bawah, semakin lebar. Saya, Pak, semakin ke bawah tekanan air semakin besar. Supaya tidak jebol, maka dindingnya dibuat lebar. Ya, bagus sekali jawabannya. Kira-kira ada lagi yang mau menjawab? Saya, Pak, semakin ke bawah volume air akan semakin besar. Artinya tekanan air akan semakin besar. Coba perhatikan, mengapa seorang penyelam ketika mereka menyelam pada jarak yang semakin dalam, mereka diharuskan memakai jubah logam. Karena dengan bertambahnya kedalaman, maka tekanan yang diberikan zat cair ke tubuh kita akan semakin besar sehingga tubuh kita perlu pelindung. Dalam hal ini jubah logam. Nah, dari demonstrasi yang tadi dilakukan, kira-kira gelembung udara yang memiliki volume terkecil terjadi pada air atau pada minyak? Saya, Pak, gelembung pada air. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Karena air memiliki massa jenis lebih besar dibandingkan dengan minyak. Oke, baiklah. Semua jawaban yang telah Anda berikan kita tampung dulu. Mari kita buktikan lewat eksperimen. Nah, di dalam fisika, materi yang terkait dengan fenomena-fenomena yang tadi itu adalah materi tekanan hidrostatis. Sebelum kita mempelajari materi secara mendalam, Bapak akan menginformasikan terlebih dahulu kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator yang akan dicapai melalui pembelajaran kali ini. Untuk membuktikan kebenaran dari jawaban-jawaban tadi, maka kita lakukan eksperimen. Nah, agar eksperimennya berjalan lebih efektif, maka Bapak akan mengelompokkan Anda pada 4 kelompok. Kelompoknya masih sama seperti kelompok yang pada pertemuan sebelumnya ya. Masih ingat kan? Masih, Pak. Kelompok Pascal? Siap. Kelompok Archimedes? Siap. Kelompok Torricelli? Siap. Kelompok Bernoulli? Siap. Silahkan Anda bergabung pada kelompoknya masing-masing. Silakan. Untuk memperlancar pelaksanaan eksperimen, Bapak akan membagikan LKS pada masing-masing kelompok.
sekarang coba pelajari LKS yang telah dibagikan. Baiklah, karena alat dan bahan yang dipakai pada saat eksperimen banyak berkaitan dengan zat cair, maka kita melaksanakan eksperimen di luar kelas. Mari sama-sama kita keluar ruangan. Nah, supaya tertib, kita mulai dari kelompok Pascal. Silakan kelompok Pascal. Kelompok Archimedes. Kelompok Torricelli. Dan yang terakhir, silakan kelompok Bernoulli. Sekarang kita akan melakukan eksperimen. Eksperimen yang kita lakukan ini yaitu untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Masing-masing sudah punya LKS-nya kan? Sudah, Pak. Sesuai dengan LKS yang telah dibagikan, silakan Anda bisa mengambil alat dan bahan yang diperlukan. Silakan kelompok Pascal. Kelompok Archimedes. Kelompok Torricelli. Kelompok Bernoulli. Ya, yang pertama ini dilubangi 5 cm dari permukaan.
Sudah selesai proses pengambilan datanya? Sudah, Pak. Nah, sekarang eksperimennya sudah selesai. Anda dipersilahkan untuk kembali ke ruangan. Nah, setelah Anda melakukan eksperimen, silakan Anda berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing. Berdasarkan praktikum tadi, coba kita lihat pengaruh kedalaman tekanan hidrostatis itu seperti apa. Ini datanya. Kalau pada kedalaman 5 cm, jangkauan maksimum pancaran air itu di 8 cm. Kemudian pada kedalaman 10 cm, jangkauan maksimum pancaran air itu 15 cm. Kalau begitu, berarti semakin besar kedalamannya, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Iya benar. Kalau itu nanti kamu siapkan laporannya untuk bahan presentasi nanti. Baiklah. Boleh lihat hasil praktiknya? Ini datanya. Berdasarkan data yang kita peroleh, kalau kedalaman 5 cm, jangkauan maksimum pancaran air 7 cm, sedangkan minyak 5 cm. Kalau kedalamnya 10 cm, jangkauan maksimum pancaran air 15 cm, sedangkan minyak 12 cm. Kalau kedalamnya 15 cm, jangkauan maksimum pancaran air 19 cm, sedangkan minyak 16 cm. Air dan minyak masa jenisnya mana yang lebih besar? Masa jenisnya lebih besar. Jadi semakin besar massa jenisnya, maka semakin besar juga tekanan hidrostatisnya. Oke deh. Nah, sekarang tuliskan hasil praktikum Anda pada kertas karton yang sudah Bapak bagikan tadi. Nah, sekarang kita berbagi tugas. Kelompok Pascal dan kelompok Bernoulli bertugas untuk presentasi, sedangkan kelompok Archimedes dan kelompok Torricelli bertugas untuk menyanggah, kemudian memberikan komentar, dan tentunya berdasarkan hasil pengamatannya masing-masing.
Nah, untuk sekarang saya persilahkan untuk kelompok Pascal untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami perwakilan dari kelompok Pascal akan mempresentasikan hasil praktikum dan hasil diskusi kelompok kami. Untuk itu, saya berikan kesempatan kepada penyaji untuk mempresentasikannya. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Ya teman-teman, inilah hasil diskusi dan hasil praktikum kami. Tujuannya yaitu untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Variabel bebasnya adalah massa jenis zat cair dan kedalaman. Variabel terikatnya tekanan hidrostatis. Di sini data hasil pengamatan kami. Yang pertama yaitu untuk menyelidiki pengaruh kedalaman terhadap tekanan hidrostatis, di mana jenis zat cair yang kami gunakan adalah air. Di sini adalah tabel hasil pengamatan kami. Teman-teman bisa melihat bahwa pada kedalaman 5 cm, jangkauan maksimum pancaran air adalah 8 cm. Pada kedalaman 10 cm, jangkauan maksimum pancaran air adalah 15 cm. Dan pada kedalaman 15 cm, jangkauan maksimum pancaran air adalah 19 cm. Jika jangkauan maksimum identik dengan besarnya tekanan hidrostatis, maka semakin besar kedalaman suatu benda, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Secara matematis dapat dituliskan pH sebanding dengan H. Kemudian data hasil pengamatan yang kedua yaitu untuk menyelidiki pengaruh massa jenis terhadap tekanan hidrostatis, di mana tabel hasil pengamatan kami pada kedalaman 5 cm, jangkauan maksimum air adalah 5 cm. Kemudian minyak goreng adalah 3 cm. Kemudian pada kedalaman 10 cm, jangkauan maksimum air adalah 10 cm dan minyak goreng adalah 7 cm. Kemudian pada kedalaman 15 cm, jangkauan maksimum air adalah 16 cm dan minyak goreng adalah 13 cm. Jadi, jika jangkauan maksimum identik dengan besarnya tekanan hidrostatis, maka semakin besar massa jenis zat cair, maka tekanan hidrostatis akan semakin besar. Secara matematis dapat dituliskan pH sebanding dengan ρ. Jadi kesimpulan yang dapat kami tarik yaitu tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis, kedalaman, dan percepatan gravitasi. Sehingga bentuk akhir dari persamaan tekanan hidrostatis ini adalah pH sama dengan ρ kali G kali H. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Jika ada sanggahan atau pertanyaan, dipersilakan. Mengapa dalam persamaan yang terakhir ada percepatan gravitasi? Silakan, jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilakan. Saya hampir sama dengan pertanyaan dari kelompok 3. Dari praktikum kan kita memperoleh pH sebanding dengan H, kemudian pH sebanding dengan ρ. Mengapa di kesimpulan bisa menjadi pH sama dengan ρ kali G kali H? Baiklah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi dari percobaan tadi kan kita peroleh pH sebanding dengan H, kemudian pH sebanding dengan ρ. Jadi apabila kedua kesebandingan ini ingin dibuat persamaan secara matematis, maka harus ada konstantanya, dan konstantanya adalah gravitasi. Jadi pH sama dengan ρ dikali G dikali H. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Jika tidak ada, kami akhiri presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang saya persilahkan pada masing-masing kelompok untuk memajang hasil karyanya. Nah, hasil karyanya silakan dipajang di bagian dinding paling belakang.
Silahkan masing-masing kelompok kalian dapat melihat hasil karya kelompok-kelompok yang lain dan sekaligus Anda bisa membandingkan hasil praktikumnya dengan praktikum di kelompok yang lain. Setelah Anda mengumpulkan data, kemudian menganalisis data dan mempresentasikan hasilnya, sekarang tolong disimak penjelasan dan penguatan dari Bapak terkait dengan pelaksanaan eksperimen yang telah dilakukan tadi. Nah, sekarang mari kita sama-sama menyimpulkan. Kesimpulan yang pertama yaitu terkait dengan tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis itu adalah tekanan pada zat cair yang diakibatkan oleh beratnya sendiri. Kesimpulan yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah yang pertama, massa jenis. Yang kedua, kecepatan gravitasi. Yang ketiga, kedalaman. Secara matematis, tekanan hidrostatis dirumuskan pH sama dengan rho kali G kali H, di mana pH ini adalah tekanan hidrostatis, satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Kemudian rho adalah massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter kubik. Sementara G adalah percepatan gravitasi dan H adalah kedalaman. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini. Jangan lupa minggu depan ada tugas. Tugasnya di buku siswa halaman 46. Kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.